Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Pak Herman dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang adab sholat dan berzikir. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ada permainan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Latihan ini atau permainan ini bertujuan untuk menguji konsentrasi kalian. Jadi setelah kalian sudah konsentrasi, baru kita akan mulai pembelajaran. Sudah siap? Nah, nanti Bapak akan menyajikan sebuah teks dan juga warna. Yang perlu kalian tebak adalah apa warna dari teks ya, bukan bunyi teksnya tapi apa warnanya. Mari kita mulai. Oke, itu tadi adalah sedikit permainan untuk memastikan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui kegiatan pengamatan, kalian bisa menentukan atau bisa menjelaskan tentang adab sholat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti kalian bisa menganalisis adab-adab sholat yang baik. Oke, sudah siap? Nah, sebelumnya nanti Bapak akan menampilkan video. Silahkan kalian amati. Kemudian dari video tersebut, silahkan kalian tentukan kira-kira adab sholat seperti apa yang ada dalam video tersebut. Silahkan diamati video berikut ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam John. Mau kemana nih? Ke bioskop? Bisa aja kamu Gus. Ya lagian udah cakep gini mau OTW taraweh masih nanya mau kemana? Iya. Oh ya, mau taraweh di mana? Biasanya di masjid sih, tapi lama banget. Mau yang cepet? Emang ada? Di mana? Yuk ikut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Wah, cepet banget ya tarawih di sini? Ya dong. Makanya besok tarawih di sini lagi. Kalian, sini. Enggak mau. Ayo sini, tenang aja. Bulan puasa Julip nggak bakal marah. Bukan soal itu. Terus kenapa? Tuh. Kalian ikut tarawih 20 kan? Iya, 23 sama witir. Kok cepet banget? Yang tarawih 8 aja belum kelar tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tanya aja sama imamnya. Kita kan cuma makmum. Ya udah, panggil imamnya. Ada apa nih kok manggil saya? Itu tarawih kok cepet banget? Masa 20 rakaat 7 menit udah kelar? Ya mau gimana lagi? Warga di sini pada minta cepet, tapi harus tetap menjaga makna dalam ibadah tarawih tersebut. Maksudnya tarawih itu kan secara bahasa berarti rehat atau tenang. Jadi semestinya sholat tarawih itu bisa menjadi sarana meraih ketenangan, bukan malah bikin jamaah ngos-ngosan. Tapi jamaah saya anak muda semuanya kok, jadi nggak ada yang keberatan. Ya tetap aja, dalam sholat itu kan ada rukun yang harus dipenuhi agar sholatnya sah. Rukun yang mana ya? Membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Dan syarat membacanya harus tartil dengan membaguskan huruf-hurufnya dan menjaga tempat-tempat berhentinya bacaan. Dengan membaca terlalu cepat, maka bacaannya menjadi kurang jelas, bahkan bisa merubah maknanya. Astagfirullah, begitu ya? Ya, selain itu dalam sholat tumakninah juga wajib. Tenang sejenak sekurang-kurangnya 1 kali bacaan tasbih. Kalau terlalu cepat hingga meninggalkan tumakninah, maka sholatnya juga tidak sah. Naudzubillah. Ya udah deh, mulai besok aku tidak akan buru-buru lagi. Nah, gitu dong, cakep.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini kan enak. Iya sih, tapi jamaahnya pada kabur culip. Waduh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalian telah melihat tayangan video tersebut. Silahkan kalian tulis adab apa saja yang ada dalam sholat tersebut. Selanjutnya kita akan cocokkan dengan apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tentang pengertian sholat. Sholat secara bahasa berasal dari kata sholat, yang berarti atau memiliki arti adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan. Itu adalah pengertian sholat. Lalu, bagaimana adab-adab dalam sholat? Nah, adab-adab sholat yang pertama adalah khusyuk. Artinya kita melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan memahami makna yang ada dalam sholat. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang lain, kecuali adalah ketika kita benar-benar memahami dengan sungguh-sungguh arti dari sholat itu sendiri, yaitu kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Jadi sholat itu harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Kalau hatinya ikhlas bagaimana? Ya tentu itu nanti ya bisa mengukur kewajiban, tapi manfaat atau hikmah dari sholat itu tidak bisa kita terima dengan baik. Yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Bahwasanya dalam sholat salah satu adabnya adalah kita bersegera ketika waktu sholat tiba. Jangan sampai ketika waktu sholat tiba kita karena waktunya panjang kita santai-santai, sehingga tanpa kita sadari akhirnya waktunya sudah hampir habis, kita baru sholat. Nah, ini menjadi salah satu adab dalam sholat, yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan, kesucian baik tempat sholat dari najis-najis yang ada. Nah, kesucian ini tidak hanya dari tempat saja, tapi dari diri kita sendiri, dari pakaian, dari badan. Nah, itu kita juga harus suci. Nah, sebagaimana ketika kita mau menghadap sebagai contoh kepala madrasah, tentu kita akan berusaha untuk berpakaian yang rapi, ya kan? Memakai pakaian terbaik. Nah, apalagi kalau kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Nah, ini sangat penting nih anak-anak. Karena apa? Karena biasanya kita itu ada kecenderungan ketika melihat sesuatu yang ada di depan kita, maka pemikiran kita akan tertuju pada sesuatu itu. Sebagai contoh, ketika kita sholat di depan kita ada tulisan, tulisannya lanjutkan, maka tidak langsung mata kita akan membaca tulisannya di depan kita. Nah, maka sangat penting dalam menjaga adab dalam sholat, yaitu kita membersihkan apa yang ada di depan kita. Lupa kalau nanti ketika sholat berjamaah Pak, terus ada di depan kita orang pakai kaos yang ada tulisannya bagaimana. Nah, di situ maka tentunya kita harus mengarahkan pandangan kita pada tempat sujud, jangan melihat pada hal yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika kita menghadap pada orang yang kita anggap penting, tentu kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik bagi kita. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang baik. Nah, apalagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terkira kepada kita, tentu kita harus menampilkan yang terbaik untuk kita. Jangan sampai sholat apa adanya, yang penting kan ya niatnya, ya itu memang benar, tapi dalam menjaga adab kita tentu harus berusaha yang terbaik. Jangan sampai sarung nggak pernah dicuci 1 bulan dipakai buat ibadah. Kita juga harus menjaga kesucian pakaian itu sendiri. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah yang kalian tulis tadi ada beberapa yang terkait dengan apa yang barusan Bapak sampaikan? Ya, Bapak yakin pasti ada ya. Itu bagus. Nah, mungkin itu dulu anak-anak untuk materi tentang adab-adab sholat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari Bapak akhiri, silahkan dilanjut belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.